Itu, ya. Karena dia sadar, saya orang nomor satu, nomor dua yang sudah hijrah. Saya sudah terdampak oleh hijrah. Saya sudah menjadi orang yang terselamatkan. Tapi bagaimana orang-orang nomor 3 dan 4? Itu tugas kita orang nomor 1, nomor 2. Jangan orang nomor 1, nomor 2 di tempat ini malah berselisih, berpecah belah untuk hal yang tidak penting. Tuh, ini gongnya ini. Lalu kok ketawa semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbil shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, walaupun kita tadi hujan deras, tapi langkah kaki kita tidak dihentikan oleh hujan, tetap menuju masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga ini menjadi keberkahan dan amal yang akan terus menjaga kita istiqomah. Amin rabbil alamin. Kita baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga atas izin Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga mendapatkan kesempatan bertemu beliau. Amin rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekaligus para takmir yang dimuliakan pula oleh Allah. Materi kita sebetulnya, ini saya rubah urutannya. Harusnya materi yang saya sampaikan malam ini adalah materi yang urutan ke-13. Saya rubah, mungkin udah baca tulisan saya yang judulnya Ayo Takmir. Ya, karena di urutan sebelumnya itu lebih banyak berfokus kepada takmir, tetapi luar biasanya saya sering bertepuk sebelah tangan. Maksudnya hendak memberitahu hal-hal kunci rahasia masjid, tapi setiap saya ngisi di masjid-masjid takmirnya nggak ada, yang ada malah jamaahnya. Tapi alhamdulillah di sini Ustadz Taufik selalu hadir, alhamdulillah juga Pak Firman selalu hadir. Ada Pak Ajis ya dan jajaran yang lainnya. Semoga berkahin semua buat kita. Amin. Jadi urutan pertama kita adalah bagaimana membangkitkan jamaah subuh. Ya, sudah saya sampaikan ada 10 rahasia jamaah subuh ya di tempat ini. Terakhir kemarin saya menyampaikan tentang membangun keluarga dari masjid. Sudah ya? Yang ada videonya Ustadz Adi Hidayat. Sudah? Udah atau belum? Saya lupa, soalnya 1 bulan sekali sih ketemunya. Ya, jadi inilah yang membuat kita alasan fokus mengapa kita mengelola atau bertempatnya memulainya dari masjid. Nah, ini yang paling penting kita garis bawahi, yaitu tempatnya dimulai dari masjid. Ya, kita tahu ada sebuah ayat yaitu At-Taubah 18 sudah saya ceritakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah. Artinya sebetulnya gini secara sederhananya. Ya, secara sederhananya kalau saya itu punya keluarga, ada istri, ada anak gitu ya. Ada istri, ada anak, saya itu sebetulnya nggak perlu repot mendidik. Saya tidak perlu repot mendidik, membina istri saya atau anak saya, karena ayatnya sudah seperti ini. Kata video Ustadz Adi Hidayat yang tempoh hari saya puter, dikatakan kalau kalimat sebuah ayat diawali innama, maka itu akan dilekatkan. Dilekatkan itu berarti apa? Oh, kalau panjenengan orang yang memakmurkan masjid, pasti ini cirinya. Nah, pasti ini cirinya. Yang pertama adalah orang yang beriman dan juga beriman kepada hari akhir,
kemudian yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kita nggak usah repot-repot mendidik keluarga kita, ajak saja ke masjid, maka selanjutnya diurusi oleh Allah. Itu. Jadi seperti itu ayat ini. Kalau kita sampai berhasil membawa keluarga kita ke masjid, maka Allah melekatkan ini kepada keluarga kita, kepada anak kita. Maka saya bersyukur banyak anak-anak kecil di teras kita ini. Pasti hal ini akan dilekatkan kepada anak-anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seringnya kita keliru. Menganggap untuk urusan-urusan yang penting diserahkan kepada sekolah. Diserahkan kepada sekolah. Padahal urusan yang utama berkaitan akidah dan ibadah itu harusnya urusan orang tua. Ya, kalau enggak kejadiannya akan seperti saya. Ya. Di Al-A'raf 172 ketika kita di alam ruh ditanyai, "Alastu birabbikum?" Kita jawab, "Qalu bala syahidna." Artinya apa? Handphone ini sebelum dikeluarkan dari pabrik sudah dikisi quality control, dicek benar nggak jalannya. Sama sebelum kita diturunkan di alam ruh, diturunkan dalam kandungan ibu kita, ditanyai oleh Allah, siapa Tuhanmu? Dijawab oleh kita, qalu bala syahidna. Itu berarti apa? Lolos kisi kita, maka ditaruh ke kandungan ibu kita. Begitu kita keluar, maka yang menentukan berikutnya adalah siapa yang menjadikan kita Yahudi, Majusi, dan Nasrani adalah orang tua kita. Lah, saya kebetulan Nasrani. Itu. Tetapi secara kisi saya adalah Muslim. Tinggal tunggu tanggal baliknya saja. Kebetulan ketemu teman-teman Muslim, akhirnya saya balik Muslim. Jadi secara quality control, kisi kita adalah Muslim. Itu. Hanya kemudian menjadikan Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tua kita. Tapi nggak usah khawatir, pasti balik. Nah, oleh karena itu, agar kita memahaminya bahwa keluarga adalah menjadi peletak akidah dan ibadah. Nah, sayangnya ini diserahkan kepada sekolah. Padahal sekolah cuma ngasih pelajaran agama, cuma 1 jam pelajaran, dalam 1 pekan. Itu. Ya. Seandainya ini keluarga bagus, seandainya ini keluarga yang bagus, mengajarkan akidah, ibadah kepada anaknya dengan sungguh-sungguh. Apa kemudian fungsi masjid? Fungsi masjid adalah membangun sikap, membangun syakofah. Mau contoh sederhana sekali. Tadi ketika didengarkan adzan, bagaimana sikap kita? Itu syakofah itu. Ya tentu membedakan setiap orang. Ada yang menunda-nunda, ada yang segera berangkat, bahkan ada yang sudah bersiap duduk di sini. Itu syakofah. Respon terhadap adzan itu adalah sikap. Ya. Kemudian kita tadi diminta berbaris oleh imam untuk merapikan barisan, merapatkan barisan, itu syakofah. Itu. Artinya apa? Itu menunjukkan sikap kita. Apalagi banyak di sini yang menunjukkan terbentuknya sikap, yaitu hal-hal yang sebetulnya masjid itu punya fungsi. Yaitu. Sayangnya malah kalau masjid kita menolak, ya termasuk menolak anak kecil, menolak remaja. Padahal dia duduk begitu itu, dia dengan sabar menunggu orang tuanya yang lagi taklim ini, itu syakofah. Bayangkan kalau dia memilih rewel atau memilih nggak mau ikut ke masjid. Ya kita tahu bagaimana syakofah anak itu. Nah, maaf ya, nyun sewu. Hari ini kita sering mengalami kerumitan-kerumitan dalam mendidik anak kita, terutama yang sudah remaja. Bahkan sampai-sampai, maaf, sulit diajak ke masjid. Itu, sulit diajak ke masjid dan sebagainya. Ya, saya pun kadang-kadang mengalami hal yang sama. Ada saja alasan anak-anak kita itu. Ya, kemungkinan karena apa?
Sakofa tentang masjid tidak terbentuk. Dia tidak melihat masjid sebagai fungsi untuk membentuk dirinya. Itu. Paham? Banyak contoh. Wah, Masya Allah, masjid ini keren sekali. Kalau kita sepakat loh ya, menjadi pembentuk sakofa. Naruh sandal, membalik sandal, masuk kamar mandi atau toilet supaya tidak najis dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, itu sakofa semua, termasuk berbusana rapi. Gimana kalau saya pakai kaos terus tulisannya di belakangnya ada tulisan yang keren-keren gitu, apalagi partai, itu sakofa. Kita selalu berusaha kalau ke masjid pakai baju yang rapi ya, walaupun tidak terbagus ya, paling enggak yang rapi dan bersih, yang tidak berniat mengganggu orang lain. Itu sakofa, sikap. Sayang kalau masjid nggak menyadari ini adalah sebuah fungsi yang luar biasa. Kita diminta ngisi sop pertama, itu sakofa. Oh, bayangkan kalau ini benar-benar berfungsi, ya. Apalagi kalau kita dan keluarga kita mau terlibat dengan urusan ketakmiran, itu sakofanya lebih bagus lagi. Bayangkan, ibu-ibu harus menyiapkan buka puasa, harus menyiapkan sarapan. Padahal dia pikirannya seandainya seandainya suaminya adalah suami yang maaf, tanda kutip tidak terlalu bagus, kan malah minta nyiapkan makanan di rumah daripada membantu kita yang ada di masjid. Oh, ini sakofa ini. Panjenengan yang menyiapkan buka puasa, menyiapkan sarapan pagi, tanpa sadar panjenengan sebetulnya tidak hanya berbakti atau tidak hanya peduli kepada masjid, tapi juga mendidik suami panjenengan, didik anak panjenengan harus mengerti ibumu ngurusi masjid. Sakofa. Demikian pula kita takmir yang bapak-bapak. Ya. Maka saya ulangi lagi, ini tempat yang paling keren. Ya, sayang saya itu juga baru ngerti ayat ini, Masya Allah. Itu. Seandainya saya sejak muda ngerti, ya maaf gitu ya. Oh, saya langsung kontrak rumah samping masjid. Tapi alhamdulillah rumah saya nggak pernah jauh dari masjid. Malah ketika di Jakarta, rumah saya cuma 8 meter dari masjid. Ya, ini saja 50 meter yang di sini. Ya, alhamdulillah nggak pernah jauh dari masjid. Satu kali selama 3 tahun di Surabaya yang agak jauh dari masjid. Oh, berat sekali, terasa sekali. 3 tahun itu seperti waktu yang sia-sia kalau diingat. Ya Allah, kok susah sekali ke masjid karena jauh sekali. Waktu itu di Surabaya, saya ngontrak di rumah di Jalan Bogowonto, jauh dari masjid. Kalau ke masjid harus ke Al-Falah. Dan lumayan jauh. Itu. Wah, nyesalnya luar biasa. 3 tahun yang sia-sia. Itu. Begitu. Bapak Ibu ini rahmati Allah. Kembali ke sini. Keluarga terbentuk akidahnya. Masjid membantu keluarga-keluarga terbentuk sakofahnya. Kemudian disekolahkan anak kita. Maka ilmu dan kompetensinya bertambah. Tidak ada cerita. Sekolah itu tempat mendidik akidah, akhlak, sakofah. Karena apa? Waktunya terlalu pendek. Kecuali dimukimkan, dinginapkan. Pondok-pondok otomatis. Tapi kalau cuman sebentar, ya dari jam 7 sampai jam 1 siang, apalagi setiap 45 menit harus berganti pelajaran, relatif akan berat untuk mendidikan akidah, akhlak, dan sakofah. Itu otomatis yang dididikan cenderung hanya ilmu dan kompetensi. Kompetensi itu keahlian. Itu. Maka kalau kita memilih pondok-pondok dan sebagainya, memang itu ada baiknya. Tapi sekarang sekolah-sekolah udah mulai memperbaiki. Contohnya dengan sistem PKBM, ya, atau dengan sistem kutab dan sebagainya, itu mulai diperbaiki. Malah mata pelajaran umum cuma 4, selebihnya hafidz Quran, ya. Kemudian akhlak, dinul Islam dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi ya tadi lulusnya pakai sistem paket. Alhamdulillah banyak orang mulai menyadari kalau di Malang Al-Ghifari, kalau di Bali Ukuwah, jumlah muridnya nggak tanggung-tanggung sudah. Ya itu. Karena ingin semuanya terangkai jadi satu.
Kalau dulu masjid di belakang sekolah, dulu masjid di belakang sekolah, sehingga kita sekolah dulu, nanti waktunya jam sholat baru ke masjid. Sekarang kebanyakan malah masjid di depan sekolah, itu kebanyakan. Sehingga apa? Seolah-olah anak-anak itu dididik dulu, ya. Begitu datang, anak saya sekolah di sebuah sekolah namanya Lab School di Jakarta. Walaupun namanya Lab School, tapi masya Allah, ya, Islaminya luar biasa. Jadi begitu datang pagi, langsung duduk di musola, baca Quran dulu, baru masuk kelas. Itu. Nanti pulang juga demikian. Masya Allah. Kebetulan anak saya juga sering bagian memimpin baca Qurannya. Masya Allah. Sudah mulai berubah memang zamannya. Nah itu. Ya. Gabungan ketiga-tiganya. Nah ini kita harus paham. Keluarga yang terbentuk oleh orang tua yang demikian rupa, maka melahirkan akhlak, keteladanan dan kepemimpinan. Masjid yang takmirnya juga demikian, melahirkan akhlak, keteladanan dan kepemimpinan. Ya. Saya tulis di Ayo Tamir itu, saya sedihnya di situ. Ya, kita nggak mungkin melahirkan akhlak, keteladanan, kepemimpinan, takmirnya ke masjid saja nggak pernah. Itu. Sholat 5 waktu, masya Allah, alhamdulillah, sholat Jumat datang. Ya, saya sering menemukan takmir, malah masya Allah, nggak pernah ke masjid itu, nggak hanya 1 bulan, berbulan-bulan, baru kalau rapat saja datang, itu pun sifatnya instruksi-instruksi, larangan-larangan dan sebagainya. Ya kasihan yang pelaksana harian. Itu. Ya, oke. Paham sampai sini? Bawalah keluarga kita ke tempat ini, maka biarkan Allah yang ngurus dia. Demikian pula kita yang takmir sadar, jamaah bawa keluarganya ke sini, jangan disia-siakan. Maaf, contohnya Nyon Sewu ya, di teras itu anak-anak lagi gambar macam-macam dan sebagainya. Bagaimana caranya? Ada metode untuk membantu mereka lebih mudah memahami agama kita Islam. Kemarin Anjani itu anaknya Mas Abu siapa? Nah, kemarin ikut pelatihan di tempat kami. Latihan kamu Anjani adalah gimana caranya anak-anak itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Itu gimana caranya? Nah, itu. Jangan dibiarkan, apalagi dengan selera bermain. Boleh lato-lato, tapi selain lato-lato apa yang bisa disampaikan kepadanya? Di kami diajari kemarin, pertama ayo kita ajak sholat, kedua kita ajak baca Quran, ketiga kita ajak mendengarkan kisah Nabi dan Rasul dan sahabat, Nabi dan sahabat, dan terakhir baru bermain. Kemarin kita ajarkan begitu. Jadi sebelum mengelola jamaah, kita harus paham dulu tugas kita. Bahwa tugas kita, ya terutama takmir, adalah membangun sakofah dan kepedulian. Nah, itu. Berikutnya kita harus paham, ini sudah saya ceritakan ya, tapi udah pertemuannya lama sekali, mungkin saya sekedar mengingatkan. Sasaran dakwah itu terbagi 4. Panjenengan yang duduk di sini, mendengarkan kajian saat ini, kemungkinan nomor 1. Kemungkinan nomor 1. Panjenengan sudah berniat hijrah, kemudian ingin berubah. Sebagai bukti apa? Panjenengan tahan duduk di tempat ini. Apalagi kalau yang kajian subuh, wah lebih hebat lagi itu. Mau bangun, ya, padahal bangun subuh itu nggak mudah, mau duduk sampai suruh mendengarkan kajian. Oh, itu pasti orang nomor 1 itu. Orang yang sudah memilih hijrah dan ingin berubah. Itu. Yang nomor 1. Insya Allah orang nomor 1 nggak akan ada masalah. Kenapa? Allah sudah akan memberikan petunjuk terus-menerus kepadanya. Orang kedua adalah dia sudah hijrah tapi belum totalitas. Ya maaf ya, kadang-kadang dia datang ke sini tapi kemudian nggak datang. Ya maaf ya, sudah berniat hijrah tapi kadang-kadang masih nyerempet-rempet hal-hal yang berbahaya, maksiat, riba, dan sebagainya begitu. Hal-hal yang sifatnya mubazir. Sudah berniat hijrah tapi masih nyerempet-rempet, alasannya macam-macam. Yaitu, ya, kenapa kamu riba? Darurat.
karena cari pekerjaan sulit. Nah, memang Pak, gimana? Ada seorang takmir, ya, begitu saya tanya pekerjaannya apa panjenengan kerjaannya, saya kaget. Dia nyebut nama sebuah perusahaan. Loh, itu kan forex trading, saya bilang begitu. Bener panjenengan kerja di sana? Iya. Loh, itu kan forex trading. Yang jual saham-saham yang sifatnya tidak ada istilahnya baku sahamnya, tapi berbentuk hanya angka-angka. Saya kira gitu. Ya, walam bisawab. Ya alasannya sama memang. Itu ya, hidup ini karena kadang-kadang alasannya sepele ya. Gara-gara cuan saja. Itu. Ya. Banyak itu kadang-kadang, ya. Ada seorang aktivis, ya, aktivis Islam, saya kaget anaknya kerja di bank riba juga. Saya kaget, alasannya macam-macam. Itu. Ya, moga-moga kita dan anak-anak keturunan kita tidak terjebak hal-hal yang membawa kepada keburukan. Amin. Ya. Nomor 3, dia masih proses. Ya, masih proses. Kita bisa lihat ya, dia baru hijrah, masih proses, dia masih ingin belajar dan sebagainya. Ya, ini memang hal yang belum bisa kita lihat totalitasnya, tapi dia sudah lumayan, sudah mau itu kan lumayan. Nomor 4, belum berniat hijrah. Itu. Jadi sasaran dakwah kita adalah sebenarnya nomor 3 dan 4. Lah, masjid harus paham, nomor 1 itu sudah di dalam masjid. Saya ulangi, nomor 1 itu sudah di dalam masjid, bahkan dia betah di dalam masjid. Jadi kalau mengelola jamaah, nomor 1 itu sudah di dalam masjid dan betah berlama-lama di masjid. Kita udah bisa lihat. Saya setiap kesini siapa yang ada di sini, saya sudah bisa lihat. Itu orang nomor 1 pasti. Orang-orang yang akan dijamin betapa mudahnya masuk surga nanti. Gitu. Orang nomor 1. Ya. Orang nomor 2, saya bisa lihat kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Ya alasannya macam-macam, terutama pekerjaan. Itu ya, untuk istiqomah ke masjid bukanlah hal yang mudah bagi dia. Tapi dia sudah ingin hijrah. Ya. Itu ya, moga-moga nanti dia di kantor juga melakukan dakwah sehingga dia bisa menjadi orang nomor 1. Ya. Orang nomor 3, kemarin sempat dikeluhkan takmir gitu. Datang nggak ikut kultum sholat subuh, tapi nggak pakai hijab, ambil sayur. Pakai celana pendek, kaos pendek gitu, ambil sayur. Itu nomor 3 itu. Lumayan lah, kita katakan dia sedang proses hijrah. Kenapa? Mau masuk masjid. Kan lumayan. Iya. Kadang-kadang maaf ya, entah apa alasannya, tahu-tahu orang itu terjebak masuk masjid. Ya itu ya, entah apa alasannya. Maka kita harus pinter-pinter, ya. Pinter-pinter tuh begini, gimana kita menunjukkan sikap rahmah, ya, sikap ramah, bagaimana sikap kita melayani dan sebagainya. Itu karena masuk masjid itu bukan hal yang mudah. Bagi kita sih gampang banget, malah kalau kita nggak sholat di masjid tambah, ya apa rasanya? Bingung, bener, kayak hati itu hampa, ya, hati itu hampa. Sama kalau kita pegang ini kelamaan, buka saja YouTube yang lama, panjenengan terasa pusing, mual, karena kita biasa di masjid. Panjenengan main game lama sekali, mual, karena panjenengan nomor 1. Nggak mungkin panjenengan mubasirun itu nggak mungkin. Kalau nomor 2 masih. Jadi kalau panjenengan masih tahan YouTubean lama, mubasirun, ya maaf, masih nomor 2. Karena belum bisa menggunakan waktu dengan efektif. Kecuali nanti kalau panjenengan sudah masuk alam kubur, panjenengan akan teriak, ya Allah kembalikan aku ke hidup lagi. Kenapa? Aku akan bersedekah. Itu. Karena sadar betapa sia-sianya waktu yang saya juga begitu. Mungkin nanti yang ketika saya sudah masuk alam kubur, yang saya sesali kebanyakan adalah waktu-waktu yang mubasirun. Mungkin itu. Dan itu nggak mudah, saya akui. Ya, contoh-contoh. Saya sudah tidak bisa melihat Al-Quran yang kecil-kecil. Dulu saya enak bawa di tas Al-Quran kecil dan sebagainya. Sekarang nggak bisa. Saya harus melihat Al-Quran yang gedenya sekian sekarang. Untuk bisa melihat. Karena masalah mata ya. Nah, terus
Saya berpikir ganti mengandalkan HP. Ternyata nggak mudah. Kalau buka HP, buka Al-Quran atau buka yang lainnya. Lah sedangkan bawa Al-Quran sekian kan nggak mudah juga. Lah ya ini tantangan kita. Saya sama istri bilang nih, aku tak tiap hari bawa tas besar saja supaya bisa bawa Quran. Nggak mudah. Wah, bersyukur kalau masih muda, masih bisa lihat Al-Quran yang kecil-kecil. Berarti bisa dibawa kemana-mana. Quran di sini tidak efektif. Begitu buka, ding, ada WA. Diberhentikan nggak Qurannya atau WA-nya dibuka dulu? Ya itu nggak mudah. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Nah, tantangan dakwah kita di nomor 3 dan 4. Mungkin termasuk di keluarga kita. Mungkin malah pasangan hidup kita yang masih di nomor 3 dan 4. Mungkin maaf orang tua kita di 3 dan 4. Saya ulangi, bawa saja ke masjid. Saya juga melakukan. Ayah saya kan mu'alaf. Dia pilih ormas tetangga. Saya tantangannya besar otomatis. Tapi saya nggak berpikir panjang, pokoknya tak bawa ke masjid. Sama istri saya ditelepon, Pak, sholat Jumat nggak? Oh iya sholat Jumat, umurnya udah 83. Gimana caranya bawa ke masjid begitu saja? Oh alhamdulillah, masih 8. Sampai ada kursi khusus untuk ke masjid, untuk buat orang yang yang tua, saya belikan. Jadi kalau dilipat jadi teken, tapi kalau dibuka jadi kursi, saya belikan. Ya lumayan harganya, bukan yang kursi hitam kecil itu, bukan, ada lagi yang lebih bagus lagi. Ya itu, saya belikan hanya supaya masuk masjid. Saya nggak bilang yang lain-lain. Saya nggak bilang, Pak sholat, Pak apa enggak? Pak ke masjid ya. Pak ke masjid ya. Oh sekarang ke masjid semenengnya, masa Allah laporan ya. Itu. Aku subuh ke masjid dan alhamdulillah. Itu saja. Bawa orang tua kita ke masjid. Ya, tempo hari papa saya bawa ke sini kan, panjenengan pernah lihat ya? Ya itu. Pokoknya ke masjid. Kalau sampai Jumatan ya ke masjid ya kita susul. Tuh. Oke, itu. Nah, oke. Sekarang kita ngomong masjidnya. Jadi kalau mengelola jamaah, jangan lupa orang di masjid itu sudah orang yang 1 dan 2. Orang yang masih di luar masjid, apalagi enggan ke masjid, kemungkinan 3, 4. Maka modelnya seperti ini. Jangan lihat bundaran kecil dulu. Kita lihat bundaran yang hijau dulu. Masjid. Orang yang dalam bundaran hijau, itu sudah pasti orang-orang yang nomor 1 dan 2. Maaf, mungkin juga termasuk masjid kita ini. Sibuknya malah ngurusin nomor 1 dan 2. Itu. Maaf, kita yang nomor 1 dan 2 juga harus mengerti. Jangan sampai energi takmir kita dihabiskan ngurusi kita. Karena tantangannya masih besar. Orang nomor 3 dan 4 yang warna biru itu. Biru besar. Ya. Nyun sewu nggih. Saya matur apa adanya. Ya. Ya. Ada contoh yang keren. Pada masa Rasul, masjid itu, teras masjid dihuni oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Sufah. Ya kan? Karena memang orang-orang itu tergantung hidupnya kepada masjid. Salah satunya Al-Bukhari. Ya kan? Yaitu perlu penyusun hadis. Tapi mereka selalu minta kepada Rasulullah tugas. Gitu. Ya, karena dia sadar saya orang nomor 1, nomor 2 yang sudah hijrah. Saya sudah terdampak oleh hijrah. Saya sudah menjadi orang yang terselamatkan. Tapi bagaimana orang-orang nomor 3 dan 4? Itu tugas kita orang nomor 1, nomor 2. Jangan orang nomor 1, nomor 2 di tempat ini malah berselisih, berpecah belah untuk hal yang tidak penting. Tuh, ini gongnya ini. Lalu kok ketawa semua ini? Nggak penting. Nah itu.
Saya ntar lagi mati, apalagi Pak Firman, apalagi Mas Taufik, ntar lagi mati, Pak Aji semua mati, Pak Arif mati, mana Pak Budi juga, Pak Dik Muhammad. Kita harus punya tugas nomor 3 dan 4, karena dialah yang nanti penyumbang amalia di alam kubur kita. Tuh. Tapi kita kadang-kadang sibuk untuk hal-hal yang tidak penting. Karena apa? Kita ingin dilayani maksimal oleh masjid kita. Padahal kita orang 1 nomor 2 sudah di masjid ini. Kok minta dilayani maksimal? Saya malah bingung. Nyun sewu. Saya kan juga orang 1 nomor 2 di tempat ini kan. Tapi saya nggak mau panjenengan dilayani maksimal. Paham? Tuh. Ayo. Ya. Karena umat akan terasa kalau kita berpecah belah atau sebagainya. Itu. Harusnya kita malah sibuk bagaimana caranya yang biru ini masuk masjid. Ya. Yang biru ini masuk masjid. Itu yang harus kita sibukkan. Makanya kami nawari, ayo buat apa? Taksin. Nah. Anjani, ayo buat apa? Anak dan remaja. Ayo, siapa ini? Mas Agung, Bu Iva, Mbak Iva, siapa lagi? Nah, maksud saya adalah agar membantu membawa nomor 3, 4 masuk masjid. Gimana caranya setelah dibekam masuk masjid? Gimana caranya setelah diajari perawatan jenazah masuk masjid? Tuh. Jangan sibuk. Saya tuh bingung kalau kita nomor 1, 2 malah minta dilayani oleh masjid ini. Saya malah bingung. Lalu kesempatan amaliah kita di mana? Tuh, ini penting, garis bawah yang paling penting. Jadi mengelola jamaah itu harus kita pahami. Takmir ini malah harusnya kita marahi. Kok kesana nutupnya, ganti ke sana. Harus kita marahi kalau sampai nggak ngurus nomor 3 dan 4. Tuh, sama apa? Hampir di semua masjid yang nomor 1 kepingin dilayani, karena dia merasa sudah hijrah. Itu. Memang masjid tempat berlindung orang-orang yang sudah hijrah. Tapi tantangan kita 3 dan 4, tantangan kita suara sepeda motor yang gereng-gereng itu. Gimana dia masuk masjid? Itu. Halo, kok tegang jadinya? Tutup aja ya. Ya, ini penting. Semoga kita itu selalu mendapatkan petunjuk. Karena sesungguhnya amaliyah yang panjang kita butuhkan di alam kubur. Nggih? Mungkin hari ini kita tidak butuh. Nggih? Itu. Tapi gimana caranya? Itu. Nanti baru terasa ketika nanti masuk alam kubur, baru tahu, Masya Allah, kurang banget ternyata amalku ini. Oh, jelas kurang banget. Jangan pernah merasa cukup, karena sesungguhnya rahmat Allah itu melebihi apa yang kita upayakan. Gitu. Ya. Oke. Saya minta panjenengan semua ya memahami mengelola jamaah itu seperti ini. Itu, mengelola jamaah. Malah tidak fokus kepada orang 1 nomor 2. Kalau orang 1 nomor 2 tadi sudah mengerti, harusnya kajian diurus dia, harusnya taksin diurus dia, harusnya masalah-masalah lain diurus dia. Biar takmir sibuk ngurus nomor 3 dan 4. Kursi bekam untuk nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, nomor 4. Nomor 3 dan 4, 1, 2 nggak usah diurus karena udah ngerti. Tanggal bekam, tanggal berapa kan tahu. Bener kan? Panjenengan tahu kan tanggal bekam sunnahnya, tahu nggak? Tahu kan? Perlu diadakan bakso setiap Jumat. Maka bakso setiap Jumat yang diadakan masjid ini besok kan untuk akhwat ya. Itu untuk yang nomor 3 dan 4. Tuh. Kalau kita Pak, di bekamnya harus sesuai dengan tanggal sunnah, tinggal pesan saja. Wahai pembekam, nanti tanggal sunnah buka bekam enggak? Gitu saja. Mengatakan, Nyun Sewu, wah saya nggak diundang lagi bakalan ini ya. Itu, ngeritiki terus. Enggak, harus kita paham nih. Karena tantangan dakwah nggak semakin mudah hari ini. Ya,
anak muda terutama, Masya Allah. Ya, Mas, hafid Quran berapa juz? Hah? Ya sedikit berapa? Hah? 27 juz. Alhamdulillah, kurang 3 juz berarti ya. Ya, alhamdulillah. Semoga nanti dimudahkan. Mas, kerja atau sekolah? Kerja di mana? Hah? Toko? Takmir. Hafid 27 juz kerja di toko. Loh, tak seneni ini takmir ya. Itu. Beneran. Ustadz Kusnadi yang imam masjid yang namanya Mas Lutfi itu sapam. Ustadz Kusnadi tahu, nggak sengaja tahu, kamu hafid berapa juz? 30 juz Ustadz. Masya Allah, kerjamu di satpam. Dia ambil dia. Ustadz Kusnadi urusi masjid. Saya pengen tanya misalnya, asli tadi. Saya penasaran ketika tadi dia baca Quran jadi imam. Saya khawatir. Maaf, bosnya toko muslim atau non muslim? Oh, untung. Aduh. Itu. Ya itu. Pak Firman bosnya ya. Nah, ini harus kita pahami. Saya khawatir juga begitu. Panjenengan hafid berapa juz? Nggak hafid. Belum, anggap aja ya wis. Kan untuk insya Allah nomor 1 panjenengan. Oh, jenggotnya saya sudah dipelihara kok. Nah kan, nah, berarti udah sadar kan? Ya. Oke, kerja di mana? Konsultan kelistrikan. Usaha sendiri atau milik orang lain? Milik organisasi, milik orang lain. Bosnya muslim atau tidak muslim? Ya kan? Kira-kira bisa mengembangkan dakwah nggak di sana? Nah itu tantangan masjid ini. Nah, kalau masjid sudah berpikir lingkaran yang di luar ini banyak ya, ini kan masih 5. Oh sini tambah sini tambah sini tambah sini tambah sini. Ya, halaman depan nggak bakal kosong itu. Tuh. Nggih? Paham? Oke, silakan bertanya. Nyon sewu nggih kalau saya tadi begitu. Ya moga-moga menjadi kritik yang membangun. Amin. Monggo bertanya, silakan. Halo, nggak ada bertanya? Halo. Nggih, silakan. Iya. Orang nomor 1, nomor 2 seperti saya, mualaf saya kan, memang ketakutannya adalah khawatir bermaksiat atau berdosa lagi. Otomatis kan? Maka dia memilih masjid untuk menjadi kebiasaan dia sehari-hari. Ini bagus banget nih sebetulnya. Bagus banget. Artinya apa? Takut sudah. Maaf, kita yang nomor 1 sudah menghindari mall, menghindari tempat-tempat yang akan membuat hati kita, alhamdulillah ini bagus. Boleh dihitung panjenengan yang nomor 1 dalam 1 hari sholat 5 waktu ada di mana? Cenderung di masjid. Ya. Berapa lama kita nggak ke mall? Ya mungkin gara-gara uangnya nggak punya juga ya. Nah itu keren itu sudah. Ya. Nah itu. Otomatis secara tanpa sadar orang nomor 1 ini gampang bertemunya dengan orang sesama nomor 1. Karena pingin selamat, sama-sama berlindung. Bener kan? Sama-sama saling menjaga. Bener kan? Tapi menjadi tidak mudah ketika dia harus beramal kepada orang yang mungkin bukan nomor 1, nomor 3, nomor 4. Tuh. Oleh karena itu harus dibekali ilmu. Panjenengan yang nomor 1
supaya panjenengan punya kesempatan beramalia, terutama membawa nomor 3, 4 sebanyak-banyaknya ke masjid, panjenengan harus punya ilmu. Tuh, kalau panjenengan tidak punya ilmu, hanya nunggu kajian di sini, takmir salah sedikit, protes. Tapi kalau panjenengan punya ilmu, contohnya ilmu merawat jenazah, contohnya ilmu bekam, maka panjenengan berpikir bagaimana caranya semakin banyak yang didatangkan. Malah kelemahan takmir dibantu. Tidak akan sempurna takmir ini, tidak akan sempurna. Ya, bahkan takmir yang di Arab Saudi saja tidak akan pernah sempurna. Ya, tidak akan pernah sempurna. Saya pun jadi ketua takmir di sini, ya, tidak akan pernah sempurna. Itu. Yang sempurna adalah diri kita mau berbuat sesuatu untuk tempat ini. Tuh. Maka saran saya, nanti apa saja yang diadakan di sini, ya. Contoh ibu-ibu mengadakan buka puasa, kan perlu ilmu masak. Paham? Contoh ibu-ibu mengadakan apa lagi? Lah, begitu panjenengan punya ilmu, maka panjenengan punya fungsi di sini. Kalau panjenengan cuma datang, ingin memperbaiki diri, ingin menjaga diri, maka malah menjadi beban. Benar? Tuh. Saya paham hal ini, makanya saya dengan lembaga saya buat kayak gini terus. Kemarin Profesor Priyo, ya, Ustadz bilang ke saya, kan dia tahu saya ngadakan gini-gini, Ustadz jangan lupa Ustadz jaga yang di dalam. Oh iya, itu jangan lupa jaga yang dalam, karena saya ada di benteng luar terus. Ya, dengan dana umat yang terbatas ini saya berusaha buat benteng luar kuat, karena banyak masjid tidak punya benteng luar. Gitu, Mas. Kamu punya ilmu kelistrikan, kan? Sepakat? Dengan ilmu kelistrikan, gimana caranya nanti bentuk tim listrikmu, datang ke rumah-rumah sekitar sini, tawarkan hanya untuk menengok apakah ada masalah listrik panjenengan di rumah-rumah tersebut. Begitu ditanya dari mana, saya masa aktifnya Masjid Al-Islah. Selesai. Panjenengan sudah punya fungsi. Bener takmir, gampang kan? Ya, paham ya? Di toko apa usahamu, kerjamu? Hah? Pertanian, wah keren ya. Gimana kalau mengumpulkan anak-anak muda di sini belajar organik? Bisa nggak pertanian organik? Nah, bisa tapi kan, karena megang pupuk terus kan tiap hari kan? Lah, kita berfungsi. Apalagi, mana lagi yang mau ditanyai? Mas, masih sekolah atau tidak? Semester berapa? 3. Oh, kalau gede badannya ternyata. Seneng main dengan anak kecil enggak? Enggak. Kalau gitu senengnya apa? Laptopan. Sudah bisa apa namanya itu? Canvas? Belum. Corel? Apa yang paling bisa? Gambar apa programnya? Apa? Di kertas. Ilustrasi berarti ya? Ayo gimana? Kalau kapan-kapan ngajak anak kecil bermain ilustrasi. Selesai. Apa Pak Tampirnya sekarang tanya? Apa yang tanyakan Pak? Harapan kami jadi ternyata tidak bisa berjalan. Jadi mohon konsep seperti apa yang harus kita lakukan. Karena satu
kemudian keterbatasan kemungkinan yang ada di adik-adik kita ini masih berlari dari dunia organisasi. Secara praktisi mereka kayaknya belum tertarik sama sekali. Jadi kami pernah lakukan kegiatan untuk bagaimana budaya, bagaimana proses pengembangan dan sebagainya, sampai marketnya dan sebagainya. Ada konsepnya. Ya. Dalam pendekatan ada top down, ada ini saya bela panjenengan. Nanti takmirnya yang saya marahi, ya. Ada pendekatan top down, ada pendekatan bottom up. Top down itu perintah dari takmir, bottom up itu usul panjenengan. Paham? Ada bottom up, usul panjenengan apa? Ayo jualan apa di depan? Nah, itu usul. Kalau top down, kumpulkan anak muda. Nah, itu berarti perintah. Kadang-kadang di zaman sekarang top down itu udah nggak berlaku. Sifat perintah itu tidak berlaku. Ya, saya di Gadang, ya maaf ya panjenengan tahu kan kondisi kampung dan sebagainya di Gadang kan, nggak mudah. Saya kadang-kadang pura-pura kepada anak-anak di mana di Gadang, anak-anak SM, pura-pura nggak ngerti, aslinya ngerti, tapi pura-pura nggak ngerti. Kalau sampai ngerti, dulu ngomong, maka saya jadi top down. Paham? Saya harus tanya kepada mereka. Nah, pura-pura tanya dulu, gitu. Tanya-tanya gitu. Di sini udah kenal berapa anak kamu? Nah, oh udah sekian Ustadz. Kamu kenal berapa? 2. Kalau kamu kenal berapa? Kapan-kapan yuk dikumpulin yang kamu kenal hari Ahad nanti yuk. Berarti ada proses perkenalan dulu. Kalau diundang kumpul di sini, ya pasti butuh biaya, butuh snack, butuh makanan, butuh macam-macam supaya mereka akan datang ke sini. Butuh sayur bahagia bahasanya. Kalau sayur bahagia kan untuk ibu-ibu, kalau snack kan untuk anak-anak. Maka di Anjani saya katakan, Anjani, kalau kamu berhasil mengumpulkan anak-anak di Al-Islah, kami subsidi per anak 10.000, tapi sebanyak 35 anak per pertemuan selama 4 kali, seperti sayur. Karena tahu proses perkenalan itu nggak mudah, nggak bisa ujuk-ujuk tato banyak seperti kami di Gadang. Nah itu ada titiknya itu dah. Jadi begitu. Jadi Anjani harus mau berkenalan dulu dengan anak-anak sekitar sini. Begitu kenalan diajak ke sini, tapi jangan lupa snacknya harus dimunculin. Kalau nggak ada snack, anak sekarang nggak ada snack, cuman diajak bermain, nggak mungkin. Maka kami subsidi snack Anjani kemarin. Sama, kami ngadakan taksin di Gadang, berhasil 20 orang, tapi setiap taksin harus saya sediakan Pak sayur. Itu. Jadi ada sebuah proses. Lah kita sebagai takmir harus pinter, ya. Tak belani. Nah itu kadang-kadang takmir itu senangannya top down. Tapi kadang-kadang dari bawahnya nggak di. Kadang-kadang bawah sudah lebih pinter. Bawah itu sudah lebih pinter. Contoh, ya di masjid tertentu saya bilang di sini sudah biasa apa? Oh Ustadz di sini kalau makan itu ibu-ibu lebih senang masak. Maka saya tahan bicara tentang seperti Jogokarian, nawari kupon. Saya tahan. Karena apa? Itu udah bottom up. Tato kita potong, ibu-ibu nggak usah masak. Nanti warga atau jamaah dikasih kupon. Maka itu sikap top down. Ye? Top down itu pokoknya gini, dari atas. Kalau bottom up, nah, kalau begini butuh kesabaran, butuh sering ketemu dengan jamaah. Nah, itu takmir juga harus pinter begitu. Nggih. Nah, ini catatan-catatan memang nggak mudah. Itu, nggih, harus berbagi peran. Tapi kita sebagai jamaah juga ojo ngerundel kepada takmir yang maaf kadang-kadang suka begini. Gara-gara suka begini kemudian kita nggak memunculkan fungsi kita, yang rugi siapa? Kita.
Karena Pak, kita rugi beramalia. Padahal tempat ini dijamin pahalanya luar biasa berlipat-lipat oleh Allah. Saya EGP, kalau saya ya, maaf ya. Beliau kan PRM Bumi Ayu 1. Lah saya kan tidak punya masjid. Lah kemana lagi masjid saya? Ya ke sini. Nah, saya nunggu saya bangun masjid. Aduh, habis atau mati duluan gimana? Itu kita harus paham, ada tempat yang kita bisa beramalia, maka disitulah kita beramalia semaksimal mungkin. Itu, ya, itu Pak Nggih, nyun sewu. Matur semanun, nyun ngapunten, kalau apabila ada kesalahan kata, insya Allah ini semua bermaksud kebaikan. Apabila ada kesalahan semata-mata karena saya dan kebenaran adalah milik Allah semata. Insya Allah kita akan bersama-sama di surga. Bahkan kita akan saling mencari nanti. Akan bertanya, Pak Firman di mana, Pak Taufik di mana, Pak Arif di mana, Pak Ajis di mana, Pak di mana, semua kita cari, malahan saling mencari. Malah kalau nggak ketemu kita akan resah nanti. Oleh karena itu, pompong kita di dunia, ayo kita fasabiqul khairat. Nggih? Itu. Demikian. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.